Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami mau presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Makalah Pengelompokan Jenis-jenis Susu. Baik, sebelum saya mulai pada materinya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Saya sendiri Marlon Joang Galuola, Antonius Tampun. Baik, terima kasih. Saya akan masuk pada materi yang pertama, pendahuluan latar belakang. Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, diperoleh dari hasil pemeliharaan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan unta atau Usmiati 2009. Komponen penting dalam air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai prebiotik. Komposisi susu sapi sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, antara lain bangsa sapi, tingkat laktasi, pakan, interval pemberian susu, dan umur sapi. Angka rata-rata komposisi untuk semua kondisi dan jenis sapi perah adalah 87,1%, kadar air 3,9%, lemak 3,4%, protein 4,8%, laktosa 0,72%, abu dan beberapa vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K. Komposisi utama susu sering diartikan sebagai kandungan lemak, protein, laktosa, disakarida, abu, dan padat total atau total solid. Susu juga mengandung sejumlah kecil garam, mineral, pigmen, dan enzim serta vitaminnya. Secara kimia, susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam, mineral, dan protein dalam bentuk suspensi kolloidal. Komponen utama susu adalah air, lemak, protein atau disebut kalsium dan albumin, laktosa atau gula susu, dan abu. Komponen susu selain air merupakan total solid atau TS, dan total solid tanpa komponen lemak merupakan solid non-fat atau dikatakan SNF. Beberapa istilah lain yang bisa digunakan sehubungan dengan komponen utama susu adalah plasma susu atau susu skim, yaitu bagian susu yang mengandung semua komponen kecuali lemak, dan serum susu atau biasa disebut W, yaitu bagian susu muda terkontaminasi yang mengandung semua komponen susu kecuali lemak dan kasein. Kondisi susu masih segar dan susu yang berasal dari sapi sehat tidak menjamin aman untuk dikonsumsi susu muda terkontaminasi. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui jenis-jenis susu berdasarkan pengelompokannya. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan susu. Ketiga, untuk mengetahui beberapa banyak jumlah masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi per tahun. Yang keempat, untuk mengetahui nilai gizi yang terkandung dalam susu. Rumus masalah: jelaskan jenis-jenis susu berdasarkan pengelompokan. Kedua, bagaimana proses pembuatan susu. 3. Seberapa banyak jumlah masyarakat Indonesia setiap tahun dalam mengonsumsi susu. Yang keempat, bagaimana nilai gizi yang terkandung dalam susu. Bab 2, pembahasan. Susu adalah cairan
berwarna putih yang diseleksi oleh kelenjar atau mame ambing pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau batang kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Berdasarkan di bawah ini jenis-jenis susu, yaitu yang pertama susu segar atau French milk, susu skim dan susu cream atau full cream. Yang ketiga susu bubuk, susu pasteurisasi, susu homogenisasi, susu UHT atau ultra high temperature, keju, mentega. Proses pembuatan susu. Susu kemasan adalah susu yang pengemasannya dilakukan dengan proses pemanasan singkat. Pada proses pembuatan susu UHT dikenal dengan dua tipe pemanasan, yaitu satu, tipe pemanasan langsung atau direct heating. Pada tipe ini terjadi pencampuran antara pencampuran susu dengan uap panas, baik dalam bentuk injeksi uap panas atau injeksi susu ke dalam uap panas. Yang kedua, tipe pemanasan tidak langsung atau indirect heating. Untuk proses ini tidak terjadi panas dengan susu. Biasanya banyak digunakan pada berbagai jenis plate heat exchange atau PHE. Proses pembuatan susu kemasan dilakukan. Pengolahan meliputi pencampuran, tumisasi, pasteurisasi, homogenisasi, sterilisasi, regenisasi, pengelian atau filling. Capaian masyarakat Indonesia mengonsumsi susu sampai per tahun. Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 16,27 kg per kapita per tahun. Sejumlah itu termasuk rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Karena itu konsumsi susu di masyarakat berlindung tidak hanya dengan kampanye, melainkan juga menyediakan produk susu berkualitas yang berlaku. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata konsumsi susu Indonesia pada 2020 sebesar 16,27 per kapita per tahun. Sejumlah ini masih di bawah rata-rata konsumsi susu di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, sebesar 36,2 kg per kapita per tahun, dan Thailand 22,2 kg per kapita per tahun. Bagaimana nilai gizi yang terkandung dalam susu? Susu merupakan salah satu sumber nutrisi yang paling khususnya bagi anak-anak. Dalam segala susu terkandung beragam nutrisi yang baik untuk mendukung kembang anak-anak seperti protein dan aneka vitamin serta mineral. Berikut ini adalah beberapa nutrisi yang terkandung dalam segelas susu sapi dan manfaatnya bagi tubuh anak. Yang pertama, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin D, kalsium, fosfor, kalium, dan serat.
Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan persoalan yang dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa susu merupakan kandungan nilai gizi yang paling tinggi. Saran, diperlukan lebih lanjut penelitian mengenai kandungan yang ada pada susu secara detail. Baik, sekian hasil presentasi kami sampai di sini. Saya mengucapkan limpah terima kasih.